Assalamualaikum. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Indah. Mana yang lebih berpengaruh dari 5 faktor itu? Yang lebih berpengaruh itu adalah aparatur hukum, yaitu aparatur pemerintahan yang mengatur negara Indonesia ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Asri. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat madani? Nah, caranya itu ada 4. Pertama, memperkenalkan hukum kepada masyarakat. Yang kedua, mengajarkan masyarakat tentang norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, memberikan sanksi yang keras apabila masyarakat melanggar hukum. Dan yang keempat, pemerintah sering bersosialisasi dengan masyarakat tentang hukum agar masyarakat lebih paham mengenai hukum itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa hambatan untuk mewujudkan masyarakat madani? Hambatannya itu ada 3, yaitu keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Nah, untuk ekonomi, karena banyak yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terutamanya itu. Nah, kalau keluarga, KDRT. Nah, bisa dilihat dari kehidupan di keluarga itu sendiri. KDRT gitu. Kalau lingkungan itu pergaulan ya, kayak pergaulan di lingkungan sekitar sama teman-temannya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah semua penggolongan HAM sudah terlaksana oleh pemerintah? Belum. Karena ya salah satu contohnya itu ekonomi. Hak asasi ekonomi dilihat kan ya, masih banyak orang-orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Terus hidup yang layak juga belum. Ya, masih sulit. Jadi bisa dikatakan belum terpenuhi semuanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika ada faktor yang kurang? Bagaimana ya? Seharusnya faktor itu saling membantu ya. Faktor-faktor untuk mewujudkan masyarakat madani itu harus saling berhubungan agar terciptanya masyarakat madani yang diharapkan oleh warga negara Indonesia, seperti itu. Selanjutnya itu pelanggaran yang ada di Indonesia itu termasuk pada bentuk pelanggaran yang mana? Kan ada 2 nih, diskriminasi sama penyiksaan. Kalau dilihat dari keseharian yang ada yang kayak penyiksaan, pengeroyokan, itu lebih ke penyiksaan. Jadi pelanggaran yang ada di Indonesia itu lebih banyak ke bentuk penyiksaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada perbedaan antara konsep masyarakat madani dan civil society? Nah, kalau civil society ini tuh sejarah pemikiran dari masyarakat barat dengan yang meminggirkan Tuhan ya. Terus sedangkan untuk masyarakat madani itu terlahir dari dalam asuhan dan petunjuk Tuhan. Sehingga masyarakat madani dilihat sebagai sebuah masyarakat yang terbuka dan toleran yang bersumber dari Tuhan. Jadi perbedaannya antara meminggirkan Tuhan dengan bersumber dari Tuhan. Yaitu bagaimana seseorang dapat memberikan pendapat, hal apa saja yang harus dilakukan ketika memberikan pendapat. Ada 5 hal ya. Yang pertama, sampaikan pendapat Anda dengan cara yang sopan. Jadi harus ada sopan santun dalam menyampaikan pendapat itu. Terus tidak memotong pembicaraan orang lain. Terus juga memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas, harus berdasarkan sumber-sumber yang jelas. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Dan yang terakhir, tidak menyerang pribadi lawan bicara. Pertanyaan yang terakhir, apakah masyarakat Indonesia itu sudah memenuhi faktor untuk menjadi masyarakat madani? Nah, kalau dilihat dari keadaan Indonesia, bisa dikatakan belum termasuk dalam kategori masyarakat madani. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu belum memenuhi unsur-unsur pokok sebagai masyarakat madani. Nah, unsur pokoknya itu pertama, wilayah atau ruang publik yang bebas. Kedua, demokrasi. Ketiga, toleransi. Yang keempat, pluralisme. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan dari teman-teman dan yang bisa kita jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.